Oke, halo adik-adik, jadi kali ini gue mau ngasih tau ke lu pada gimana rasanya lu TA tugas akhir arsitektur sambil lu magang juga. Gimana rasanya dan gimana gue survive di hal tersebut di kedua sisinya gitu. Oke, jadi mungkin untuk memulai semuanya itu gue harus mulai dari latar belakangnya dulu. Kenapa gue bisa mau magang sambil kuliah? Yang pertamanya tuh gue mikir kayak gini, ketika gue magang gue bakal dapat ilmu dan juga pengalaman baru yang bisa ngebantu gue untuk menyelesaikan TA gue. Dan itu pikiran yang sebenarnya logis dan ya menurut gue, at least menurut gue logis lah ya. Nggak tahu menurut lu pada itu logis atau enggak, atau itu malah bunuh diri gitu. Karena beberapa dari orang-orang yang gue minta saran, nggak minta saran juga sih, maksudnya hal orang-orang yang mendengar apa yang gue lakuin sekarang tuh mereka bilang kayak itu tuh bunuh diri gitu. Dan jarang yang justru melihat itu sebagai satu apa ya, satu hal yang sinkron, saling berkesinambungan gitu. Entah kenapa ya, tapi menurut gue tuh itu bakal ngebantu gue. Dan itu terbukti dikit sih setelah gue magang dan TA bersamaan gitu. Gue merasa kalau gue tuh punya satu skill tambahan, atau gue punya satu teknis tambahan, gue punya satu satu kekuatan tambahan yang bisa gue pakai untuk gue TA gitu loh. Tapi emang counternya tuh, atau hal-hal yang bisa bikin lu jatuh itu adalah waktu. Karena lu udah tahu sendiri ya, arsitektur tuh sangat identik dengan lembur dan juga kerjanya yang gak ngotak waktunya, yang gak pasti dan udah pasti bakal begadang. Kebanyakan orang tuh bakal ngomong kayak gitu. Cuman gue cara nge-counter waktu gue yang emang sangat terbatas ini dengan melakukan kedua hal itu, magang dan juga TA, itu dengan cara yang agak-agak mungkin susah dilakukan orang lain ya. Gue bukan sombong, tapi gini, gue ngelakuin itu dengan cara gue habisin waktu gue di magang seharian, gue pulang, gue tidur, dan gue bakal ngerjain TA gue tuh di pagi hari. Dan itu pun kalau gue niat dan gue sempat gitu. Dan gue jarang banget untuk ngerjain TA gue di weekend, ataupun ngerjain kerjaan gue di weekend. Dan gue benar-benar spend weekend tuh dengan hal-hal yang gue mau lakuin, apapun itu. Entah itu gue santai, entah itu gue nonton, gue main game, dan gue lakuin apapun yang gue mau gitu. Sementara untuk hal-hal yang berbau TA tuh gue lakuin pas hari H. Di hari H untuk gue asistensi bareng dosen pembimbing, gue baru ngelakuin TA gue. Jadi bisa dibilang gue tuh agak ketinggalan dari teman-teman gue yang benar-benar full time untuk ngelakuin TA mereka. Dan emang produk yang gue hasilin tuh sangat-sangat minim dibandingkan dengan mereka. Apaan ganggu cok? Oh share dikit ya, masih kelihatan nggak? Ya mendingan lah ya. Tapi gitu, produk yang gue hasilin tuh masih lebih agak jauh lah kualitasnya dengan apa yang teman-teman gue keluarin. Tapi setelah gue pikir-pikir, jauh nggak jauhnya itu kan sangat-sangat ini ya, sangat-sangat gue nggak peduliin gitu di zaman bukan di zaman sekarang, di saat ini. Karena setelah gue lihat-lihat produk yang gue hasilkan saat gue fokus dan saat gue nggak fokus, nggak gitu jauh. Ini nggak tahu apakah cuma gue doang, tapi apakah kalian juga ngerasain hal yang sama. Tapi gue ngerasain hal ini gitu. Produk yang gue hasilin dengan gue kerja 2-3 jam secara efektif, which is itu di pagi hari, aduh gue jadi jaksel, yang itu di pagi hari gue kerjainnya itu tuh kurang lebih sama dengan produk yang gue hasilin dari gue mikir seharian untuk menyelesaikan project ini gitu, untuk menyelesaikan tugas gue. Jadi produk itu nggak gitu jauh beda gitu. Yang beda mungkin tingkat kematangan produknya ya, tingkat kematangan produk dan tingkat tingkat kedalaman berpikir yang mungkin lebih dalam. Tapi dalam kesiapan produk dan juga dalam hal konsep itu tuh nggak bakal jauh beda gitu. Karena gue lihat jam kerja gue yang sebelumnya itu tuh kurang efektif, oleh karena walaupun gue punya waktu yang panjang, dalam waktu yang panjang itu tuh gue bisa sambil nggak fokus. Jadi ibaratnya tuh gue lagi kerjain tapi badan gue aja, tangan gue aja tuh yang kerja gitu. Sementara otak gue tuh nggak gitu produktif. Sementara untuk waktu yang mepet itu tuh menuntut gue untuk bisa dua-duanya itu berjalan secara berbarengan gitu, efisien dan juga tangan dan otak gue tuh bekerja gitu. Jadi apa yang gue lakuin dalam 3-4 jam itu tuh efisien dan membuat result yang oke gitu, oke dan nggak gitu buruk, dan nggak seburuk apa yang kita pikirkan gitu. Dan gue lama mikir gitu, apakah esensi desain tuh emang kayak gini ya? Harusnya kita punya mindfulness dan efektif gitu, bukan kita habisin waktu yang sebenarnya itu kita bisa lakukan untuk hal lain gitu. Dan mungkin nggak cuma berlaku di desain ya, tapi bisa berlaku di banyak hal. Cuman saat ini desain yang gue perhatiin gitu, gue bisa lakuin hal kayak gitu. Gue nggak tahu dengan lu, tapi itu yang gue rasain. Jadi TA sambil magang gue bisa handle, syukurlah gue bisa handle gitu dua-duanya dengan cara yang seperti itu gitu. Gue bagi waktunya seperti itu. Jadi
Untuk di weekdays-nya, untuk work days-nya itu gue bener-bener manfaatin di magang untuk gue kerja. Sementara untuk di hari-hari pengumpulan itu gue biasa spend satu minggu tuh gue curi-curi waktu di magang untuk gue pulang lebih cepat, dan gue pulang lebih cepat gue bisa selesai tugas TA, ataupun gue itu tuh tidur lebih cepat, pulang lebih cepat, tidur lebih cepat, dan gue bangun pagi di tiap paginya tuh di subuh lah, jam 3, jam 4, jam 5. Jadi di rentang waktu itu gue bakal bangun dan gue bakal kerjain TA gue sebisa yang gue bisa sebelum gue masuk kerja lagi, dan itu bakal ngasih gue waktu untuk kerja, dan juga di weekend gue bisa punya waktu untuk bersantai dan menikmati hidup gue gitu. Jadi itu cara gue ngebalancingnya sih. Gue nggak tahu apakah ini bakal berlaku ke semua orang, cuman menurut gue itu lumayan efektif ya dalam menjalankan satu desain dan satu project ya, karena lu nggak bertele-tele gitu dalam desain, dan lu nggak bertele-tele, dan lu nggak buang waktu yang nggak efisien dan agak sia-sia gitu. Jadi lu lebih efisien dan lebih siap, kesiapan lu bakal berkurang, hasil produk lu bakal berkurang detailnya, tapi puji Tuhan lu bisa ngelakuin itu dengan baik dan mantap gitu. Maksudnya masih bisa ngelakuin hal itu. Dan magang dan kembali ke pemikiran gua awal, apakah magang membantu? Enggak, membantu untuk meningkatkan skill dan juga pemahaman tentang bangunan. Namun emang kalau dalam hal konsep lu nggak bakal dibantu banyak ya dalam magang. Oke, itu lebih ke hal teknis, misalnya penggunaan software, pola pikir soal anatomi bangunan, dan hal-hal teknis lainnya yang menyangkut bangunan yang harus dibangun gitu. Itu yang mungkin lu dapat input yang lebih banyak dari situ, dan skill lu tentang memahami bangunan secara utuh bakal terbentuk di magang itu lebih baik dibandingkan dengan lu belajar langsung di universitas yang nggak praktis, yang nggak praktis secara langsung lah. Gua rasa lu paham lah. Oke, mungkin itu aja curhat dari gue kali ini. Nanti gue bakal curhat lagi di kesempatan yang akan datang. Makanya apa ya, gue gak mau minta like, gue gak mau minta komen, dan gue gak mau minta subscribe karena kalian nonton juga. Jadi yaudah, see you guys.